Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I said kick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Masuk. Iya, silakan masuk. Kamu Harun ya? Yang janji konsuli jam segini sama ibu, benar? Iya Bu, benar saya Harun Bu ini. Itu Bu Awi, Ibu untuk konseling penjamin ini. Oh, oke. Silakan masuk ya. Silakan duduk. Iya Bu, baik Bu. Izin ya Bu. Halo Harun, selamat pagi. Izin Bu. Gimana kabar Harun hari ini? Kabar saya baik Bu, cuma agak sedikit gugup. Agak sedikit gugup ya. Itu hal yang wajar sih Harun. Nah, kan Harun udah menghubungi ibu dari WhatsApp. Jadi ibu udah tahu nih nama Harun dan mungkin Harun juga udah tahu nama ibu. Namun sebelum kita melangkah lebih awal lagi, agar setiap perbincangan yang kita bicarakan di konseli hari ini bermanfaat bagi Harun tentunya dan bagi ibu, ya kan. Sebelum kita memulainya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa yuk. Alhamdulillah selesai. Baik, kan Harun tadi udah menghubungi ibu. Nah, namun kan kita cuma kenalannya di media sosial. Kan gak enak gitu kan kita melakukan konseli, kita cuma kenalannya di media sosial. Jadi lebih baik kita perkenalan lagi ya. Mau dimulai dari ibu atau dari Harun? Dari Ibu. Oke, baik, seperti yang Harun tahu, nama ibu itu Tiara Berbertom. Di sini ibu berperan sebagai konselor yang akan memandu jalannya cerita kita, konseli kita hari ini. Dan di sini ibu akan membantu Harun untuk memecahkan masalah dan mencari solusi terhadap masalah apa yang Harun sedang alami. Nah, boleh ke Harun? Kenalin Bu. Iya. Kenalkan, nama saya Harun Sinaga dari PJKR 93. Baik, di sini enjoy aja ya, jangan gugup gitu. Nah, di sini tuh Harun bebas menceritakan apapun yang Harun ingin sampaikan di konsel kita kali ini, karena di sini ada asas kerahasiaan yang kita ruangan ini aman untuk Harun dan setiap apa yang Harun sampaikan itu bersifat pasti. Kemudian ada asas kesukarelaan. Nah, ibu berharap Harun itu bisa dengan sukarela menceritakan apa aja yang lagi Harun alami. Jadi tanpa ada Harun tutup-tutupi, bersifat jujur gitu. Sudah mengerti? Nah, peraturannya di sini ibu akan bertanya dengan Harun dan Harun menjawab dengan sejujur-jujurnya, oke? Oke. Baik, di sini kan permasalahan Harun itu apa? Di sini kan saya merupakan mahasiswa yang seperti kata kupu-kupu, kuliah pulang begitu. Jadi gara-gara itu juga saya tidak memiliki relasi. Terus saya pun jadinya komunikasinya itu bersifat buruk begitu loh. Takut kayak penyakit teman dan lain gitu Pak. Dan itu juga saya pengen keluar dari zona itu karena saya merasa bosan gitu. Berarti permasalahan Harun di sini sulitnya berkomunikasi dengan teman kampus, berarti dengan teman sebaya Harun begitu ya? Iya. Oke. Kan nih Harun mulai merasa bosan dengan keadaan ini, berarti Harun udah ada niatan buat keluar dari zona tersebut. Nah, biasanya ketika nggak mungkin di kampus Harun tuh ketika masuk kampus nggak ada nih teman-teman yang mendekat sama Harun gitu kan, pasti ada. Kemudian ketika ada teman yang mendekat sama Harun, apa langkah awal yang Harun lakukan atau apa yang Harun kasih feedback lagi ketika teman itu mendekati Harun? Jadi sebenarnya ketika saya disamperin teman atau mendekatin teman gitu, saya juga merasa gugup, takut kayak salah ngomong, takut menyakiti hatinya ya. Seperti saya bilang, saya itu komunikasinya kurang baik begitu. Jadi saya takut, dan saya ketika didatangi saya hanya diam, lalu perlahan-perlahan menjauh begitu. Takut juga membuka perbincangan karena takut nanti menyinggung hatinya gitu. Oke, baik. Berarti ketika ada teman yang mendekat, Harun nggak tersenyum nih?
Ini cuma senyum-senyum kita aja. Nah, senyum itu adalah langkah awal yang dapat Harun terapkan di semua perbincangan sebenarnya. Nah, ketika Harun berkomunikasi sama mereka itu, atau mereka yang coba berkomunikasi dengan Harun itu, langkah awal yang Harun lakukan itu udah baik dengan tersenyum. Mungkin dengan tersenyum mereka merasa, oh Harun ini orangnya yang hangat gitu kan. Cuma mungkin karena memang udah ada ke-distract pikiran Harun yang komunikasiku buruk nih, komunikasiku nggak baik nih, aku tuh menyinggung perasaan orang. Padahal kan Harun nggak mau coba bicara lebih banyak. Apakah Harun pernah coba bicara lebih banyak, atau ketika di kelas itu pernah nggak dibentuk kelompok, atau pernah nggak presentasi di kelas gitu? Biasanya Harun gimana? Apakah ketika presentasi di kelas itu Harun komunikasinya buruk juga, atau ketika Harun Harun kerja kelompok itu Harun lebih memilih untuk berdiskusinya di media sosial, atau Harun masih mau gabung-gabung? Jadi menurut presentasi saya mengikuti anggota untuk tidak saya. Terus untuk pembagian kelompok saya lebih dominan seperti mengambang, dipilih, diambil gitu. Dan jika tidak ada yang menawarkan, saya menawarkan diri melalui media sosial gitu. Oh, jadi Harun itu lebih kalau dipilih orang aja gitu ya? Atau ketika nggak ada yang memilih Harun di media sosial gitu? Begitu. Itu langkah yang awal ketika Harun menawarkan diri Harun ketika langkah awal Harun menawarkan diri itu langkah awal yang bagus memulai komunikasi sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Di sini kita akan coba simulasikan bahwasanya ibu ini adalah teman Harun dan Harun adalah teman ibu. Bisa? Bisa. Enjoy aja ya. Coba Harun simulasi buat bermain peran Harun nyapa ibu. Halo guys. Apa kegiatan hari ini, bagaimana kabarnya? Kegiatan saya hari ini baik. Kegiatan hari ini saya coba mau belajar sih di rumah. Apa boleh saya ikut belajar dengan kamu? Oh, emangnya kamu mau belajar bareng aku? Boleh sih. Mau. Jadi sekalian juga supaya jadi kerja terus bareng gitu. Oke, cukup baik ya komunikasi Harun sebenarnya dalam mengajak teman untuk kerja kelompok bareng. Ya, itu adalah langkah kedua yang bisa Harun lakukan ketika kayak pemilihan teman kelompok. Jadi Harun itu nggak harus dicopot-copot nih. Harun itu bisa menawarkan diri karena komunikasi Harun sebenarnya baik. Cuma mungkin rasa perlu percaya diri Harun nih yang buruk. Gitu. Kita buat bermain peran lagi yang kedua, simulasi kedua, oke? Oke. Di sini ibu duduk, Harun sapa waktu di jam istirahat. Halo guys. Halo. Apa kegiatan kalian juga ya kita nongkrong kemarin? Boleh nih. Ayo duduk sini aja. Mau minum apa? Pesen aja. Oke. Kalian habis ini mau kemana? Kami habis ini mau main lagi sih. Kalau nggak ada jam kelas gimana ya? Kalau ibu itu nggak ada ngabari, kayaknya kamu penonton nih ke bioskop. Untuk bioskop. Balik saya ikut. Kalau boleh, kebetulan aku tuh lagi bosan nih, pulang-pulang. Balik ikut biar membawa motivasi juga. Boleh dong. Nanti kalau setelah ini kita nggak mendengar ibu itu masuk, kita nongkrong ya. Kita main ke bioskop, oke? Oke. Nah, itu simulasi kedua itu Harun udah bener-bener kayak deket banget sama temennya, padahal ini sok asik aja ya padahal di jam istirahat, tapi Harun udah bisa nih komunikasi yang baik. Nah, simulasi ketiga kita coba ya sampai ketiga kali. Simulasi ketiga ini dengan cara yang berbeda. Oke, baik. Simulasi yang ketiga ini dengan cara yang berbeda. Nih, ketika dosen udah siap nih menjelasin kontrak kuliah. Nah, langsung tuh pembagian materi, pembagian kelompok. Coba Harun gimana ketika posisinya di situ Harun baru semester awal,
udah di tahap yang baru, Harun coba gimana caranya Harun mengajak untuk sekelompok sama teman yang Harun mau sekelompok. Supaya saya jadi kelompok mereka. Iya, tidak dicomot-comot lagi. Nanti saya mengenalkan diri gitu loh. Iya, Saya langsung nih. Iya. Ada duduk sih. Saya coba ya. Teman, gimana kelompok kita hari ini? Apakah kalian udah bentuk kelompoknya? Kalau belum, bagaimana dekat sekali? Kami udah lengkap sih. Kalau kamu coba tanya ke kelompok sebelah. Ya, gitu ya. Terima kasih lokasinya. Nah, di sini ibu kayak, aduh, karena tadi simulasi 1 dan 2 aku diterima. Simulasi ketiga ini kok aku nggak diterima ya? Kok aku malah diajukan terus orang malah kayak, udah deh kalau kayak gini, aku mau lagi ini kasih. Jangan ya. Nah, di sini harus tetap aku udah diajarin nih sama Ibu Kiki untuk tetap berkomunikasi dengan baik. Berarti kalau aku nggak diterima, berarti aku kemarin hari ini kurang cepat cari kelompoknya. Coba gimana ngomong sama kelompok yang lainnya untuk diajak bareng. Halo guys, gimana tuh kelompok hari ini? Cuma dari kelompok ini kita harus berkelompok ini. Kelompok kalian udah tentu belum? Kalau belum, bolehlah aku join. Kelompok kami sih, kami udah ada circle ya. Tapi yang dua lagi nggak jelas. Kami kayaknya butuh 2 orang lagi. Cuma yang satunya itu masih bisa kami tarik. Kemungkinan kamu bisa nggak ngerjain ini? Kalau kamu bisa, kamu boleh gabung ke kami. Bisa. Kalau untuk bagian-bagian pengerjaan atau tugas-tugas, saya bisa mengusahakannya. Misalkan kita bisa jadi kelompok dan kerja sama tim yang baik. Oke, baik. Mungkin di situ Harun merasa, aku diterima tapi aku harus ngerjain ini. Nah, itu nggak apa-apa. Harun nggak apa-apa merasa seperti itu. Maksudnya Harun jangan berlarut dalam hal kayak gitu. Nah, karena Harun di sini orang baru, Harun harus tunjukkan potensi diri Harun. Potensi, kalau aku dipercayakan untuk ngerjain di sini, berarti aku harus mengerjakan ini semaksimal mungkin, gitu kan. Jadi sebenarnya dengan Harun mengajak ibu tadi seperti simulasi kita ketiga yang tadi itu udah keren. Harun udah bilang, aku bisa kok ngerjain ini, berarti Harun harus bertanggung jawab dalam pengerjaan hal yang dipercayakan oleh teman Harun tadi. Bagus sekali ya Harun udah berhasil nih di simulasi. Kalau misalnya nih Harun kedepannya udah berani nggak buat melakukan itu? Mudah-mudahan berani pelan-pelan. Mudah-mudahan berani ya. Semoga hasilnya maksimal ya. Dari mulai terus. Mudah-mudahan berhasil ya. Selanjutnya, nih kamu kan tadi bilang mau memperbanyak relasi. Nah, menurut ibu nih, kamu tuh nggak bisa cuman relasinya di lingkup kelas doang. Nah, kira-kira planning kamu ke depannya setelah kamu konseling hari ini, planning kamu ke depannya apakah cuma sebatas komunikasi dengan teman sekelas, atau ada planning lain yang buat kamu, aku pengen gabung ini sih Bu, aku pengen gabung ini sih Bu, gitu. Mungkin untuk memperbaiki dari negara, saya kan di sini baru pertama ini bikinnya saya itu masalah saya. Jadi mungkin saya perbaiki dengan sendiri, kelas dulu, kata kayak itu rumah saya di kampus ini. Nanti setelah saya merasa bagus atau merasa ada perkembangan, saya mulai masuk ke organisasi, memasuki komunitas yang bisa membantu atau mengembangkan komunitas saya lagi itu selesai. Bagus. Sebenarnya di sini dalam konseling kita kali ini Harun tuh komunikasinya baik dan benar-benar di awal Harun bilang gugup. Padahal ketika Harun ngobrol sama ibu nih, gak ada sama sekali Harun gugup gitu. Apalagi simulasi tadi, Harun tuh udah kayak mikir, udah ada skripnya. Ibaratnya Harun itu udah ada yang selaras nih pikiran sama ucapan. Jadi kayak kata-katanya itu rapi banget sebenarnya. Tapi mungkin Harun itu kurang percaya diri, atau enggak dulunya Harun tuh sukanya di rumah aja gitu ya, nggak pernah ngomong apa-apa ya waktu SMA ya.
Enggak. Iya, jadi itu sih yang menyebabkan Harun itu jadi merasa sulit berkomunikasi dengan teman sekitar. Nah, kemudian Harun juga orangnya tertata ya. Ibaratnya Harun bilang saya mau memperbaiki komunikasi saya di kelas dulu Bu, baru saya gabung organisasi komunitas gitu kan. Nah, itu sebenarnya planning yang bagus menurut Ibu merasa ketika konseling ini pasti kamu langsung ada perubahan di diri kamu. Nah, kamu menganggap kelas itu adalah rumah kamu sendiri. Nah, gimana rasanya kamu nyaman di kelas kamu itu, di rumah kamu itu, nah, dengan komunikasi yang baik tadi itu. Nah, oke, ketika kamu udah komunikasinya udah baik nih di kelas, otomatis kalau kamu terjun keluar, berarti kamu komunikasinya harus jauh lebih baik. Oke? Baik. Saya percaya hal itu kepada Harun. Oke Harun, itu kan udah bagus nih. Kira-kira aku mau tahu deh, kamu punya nggak model? Kamu punya nggak role model di kampusmu atau di sosial media atau di tempat-tempat lain yang pengen kamu tiru? Punya nggak? Ceritakan dong. Model itu seperti apa? Oh iya, oke. Role model itu ibaratnya aku pengen nih jadi kayak dia, aku pengen nih berubah kayak dia itu keren gitu, atau Oh. tokoh-tokoh gitu. Iya, paham sih Bu. Jadi saya juga sedikit termotivasi, mungkin itulah bikin motivasi saya Bu untuk lebih seni buku ini. Saya ada lihat di sebelah saya, dia itu memang hampir sama juga seperti saya, dia kupu-kupu, tapi dia punya komunikasinya baik, relasinya baik. Jadi saya bingung rahasia apa yang dibalik yang gitu. Jadi kayak mungkin saya ingin bimbingan juga, ingin minta rahasia dan juga minta tipsnya, apakah bisa seperti kupu-kupu tapi punya relasi banyak, punya komunikasi yang baik begitu seperti kawan saya itu. Penting lah, dia punya jabatan belum penting. Belum penting dia juga kuliahnya kupu-kupu begitu Bu. Mungkin dia jadi peran saya untuk mengubah saya itu menjadi motivasi saya untuk melakukan bimbingan seperti begitu. Oke, berarti role model Harun itu ada di depan mata ya, countingnya gitu. Oke, Harun dia kupu-kupu, tapi kok dia komunikasinya baik ya? Kok dia bisa ya berteman gitu? Dia nih udah counting, dia itu counting tentunya dia harus akrab dengan sama teman sekelasnya. Nah, ibu mau tahu waktu pemilihan counting Harun ada mengajukan diri nggak? Ada kok, saya dulu cuma diam-diam baik kok Bu. Oke, dia mengajukan diri nggak jadi counting? Kemarin sih tidak ada yang mengajuin, cuma dia dipilih, namanya dinaikkan, terus dijadikan voting dengan teman satu lagi, dan nama dia menang gitu. Oke, berarti dia di voting karena apa? Karena presentasinya yang bagus, atau ketika dia dikasih tugas itu dia bertanggung jawab atau apa gitu kan? Berarti harus voting juga tuh di kelas. Ya kemarin kan karena pemilihan ketua kelas atau voting gitu kan, awal perkuliahan bro, jadi ya kita nggak tahu gimana dia juga nggak tahu gimana kita ya. Jadi ketika namanya dinaikkan, saya sambil dia aja gitu, dan kalau saya nggak tahu gimana perbedanya saya sambil ini gitu. Oke, dia dinaikkan, tapi dia siap kan ketika menjadi counting? Dari kejadian pemilihan voting bisa kejadian ya, karena di situ dia ibarat kata kayak pasrah sama keadaannya, ya udahlah voting aja, nah gitu. Oh, berarti dia ibaratnya dia terima dong ketika dijadikan counting. Ya terima, udah serah. Kalau Harun ketika nih masuk ke kuliah ada nama Harun diajukan, Harun terpilih, Harun kira-kira gimana, menolak atau? Ya, kalaupun saya dipilih atau diangkat, pastinya kan sama teman saya kan. Iya. Sebelum dinaikkan nama pun saya sudah pasti menolak begitu. Dan saya pun merasa, dan saya juga sadar diri komunikasi saya kurang baik. Jadi gimana sih countingnya nanti kurang komunikasinya nggak baik, kok bisa jadi counting, dia kupu-kupu, korelasinya kurang menjadi counting, nanti itu saya terima, jadi saya makin kupu-kupu gitu. Oke, berarti
di sini Harun ada perbedaan nih antara diri Harun dan dia. Ibaratnya perbedaannya itu gak jauh. Nah dia juga dipilih karena itu perkuliahan, dan di situ dipilih dia terpilih dengan keadaan dipaksa. Gitu. Nah perbedaan itu apa? Dia mau, tapi Harun juga menolak karena Harun di situ posisinya komunikasinya masih buruk gitu kan. Sebenarnya itu kesalahan di diri Harun karena Harun kurang percaya diri, padahal komunikasi Harun yang baik tadi itu ada, cuman karena Harun tidak diasah nih dari SMA, di rumah aja apa segala macam, cuman pulang sekolah cuman langsung pulang aja, jadi komunikasinya itu buruk, cuma sama itu aja gitu kan. Dan saat ketika masuk ke dunia baru Harun gak berani gitu kan. Tapi Harun ada nanya tadi, kenapa dia kupu-kupu tapi juga relasinya banyak. Nah, kayak tadi kupu-kupu itu sebelumnya kuliah pulang kan. Iya. Nah itu juga ada kalau di bahasa waktu ibu perkuliahan kan. Sebenarnya itu bukan hal yang salah, karena di perkuliahan ini tahu kita kan banyak tugas, pulang tuh bukan berarti kita nggak mau relasi, cuman kan ada orang yang memilih pulang untuk mengerjakan tugas. Nah menurut ibu kuliah pulang itu bukan sebuah masalah ketika Harun mau mengembangkan skill komunikasinya. Nah ini Harun pulang itu kan hak, ya kan? Ketika berkomunikasi di kelas, ketika masuk kelas, jam kelas itu kewajiban. Nah, gimana Harun bisa memaksimalkan diri Harun di kewajiban Harun di kelas Harun ini tadi untuk berkomunikasi dengan baik? Pulang itu hak Harun, bebas mau milih tetap berkomunikasi, tetap nongkrong, atau ketika hak Harun itu Harun pakai untuk Harun bermanfaat di rumah. Gitu. Bukan berarti kuliah pulang itu dia nggak punya kegiatan, dia nggak punya relasi. Nah, bisa jadi relasinya itu eksternal, di luar, bukan di dalam kampus ini. Jadi kita nggak bisa bilang kuliah pulang itu sebuah masalah buruknya komunikasi, bukannya. Jadi Harun bisa dengan, oh aku bisa nih meniru kontenku tadi dengan cara dia tetap bisa pulang tepat waktu, bisa kuliah, tapi komunikasinya, relasinya dia dikenal banyak orang itu baik. Nah, gimana caranya Harun ke depannya untuk bisa meniru seperti itu? Langkah apa yang Harun akan lakukan ketika Harun selesai bimbingan ini, selesai konseling ini? Langkah apa yang Harun lakukan untuk mencapai seperti konten tadi, role model Harun tadi? Pertama kali yang saya lakukan itu mulai sosialisasi di kelas, terutama sama dia ya, karena kan dia juga orang saya. Jadi saya akan sendiri, walaupun nanti dia juga kuliah pulang, tapi nanti saya sempatkan untuk komunikasi, ibarat kata membangun personal gitu, membangun komunikasi, membangun relasi dengan dia dulu. Tapi ketika dia, saya lanjut ke teman-teman kelompok, teman-teman kelas yang lain, atau teman-teman yang satu jalan pulang sama saya gitu. Oke, berarti Harun ada coba untuk komunikasi dengan dia, ya kan? Apakah ketika Harun nih kuliah, Harun kan lihat role model Harun itu di depan sebagai konten gitu kan? Nah, Harun nih duduk, Harun ngeliatin dia aja, kan itu nggak mungkin kan? Apakah Harun pernah coba berbicara dengan dia atau diskusi dengan dia? Dengan role itu? Iya, dengan konten tadi itu pernah nggak? Atau Harun takut? Bahkan sampai perkuliahan sekarang tuh sampai detik ini saya belum berani cakap ke dia karena saya merasa komunikasi saya belum baik. Atau Harun udah pernah coba komunikasi dengan dia? Mungkin tersirat juga di hati yang ada juga komunikasi buruk, atau pernah sekali saya ingin mencoba. Cuman ketika saya menegur atau menyampaikan dia yang menyampaikan sesuatu yang saya sampaikan, dia ada kurang di kegiatan, jadi langsung pulang. Jadi ngomong waktu kami ngomong komunikasi gitu kan sangat sedikit gitu, ibarat kata, yuk mau kemana, mau balik, oh ya udahlah begitu. Oke, berarti Harun merasa itu yang buat Harun cuman sekali itu aja Harun mau berbicara dengan dia. Atau ada lagi? Dan kemarin juga setelah dari itu
berikutnya itu saya ingin komunikasi, ingin membangun relasi sama terhalang dia juga penting kan Bu, harus menunjukkan alat. Jadi ketika awal masuk kan saya usahakan datang awal, kan penting biasanya datang paling cepat. Jadi saya datang awal. Nah ketika saya lihat dia datang, saya ingin komunikasi, cuma baru pas mau membangun komunikasi dia langsung pergi lagi. Saya lupa mengambil alat di fokus untuk ibu ini, harus bikin fokus itu katanya. Jadi sempat mendukung penengkar, ngomong penengkar, dan gitu. Oke, di situ harus nggak boleh berkecil hati karena tadi itu tugas dia itu sebagai penting, dia harus mengatur beberapa anggota di kelas dia agar berjalannya sebuah kelas, agar berjalan sebuah kegiatan di suatu kelas. Nah, itu adalah hal yang wajar bagi si penting. Nah, bagi Harun juga Harun jangan merasa pantas nggak apa ya. Di situ kan Harun nggak berperjanjian. Mungkin ibu bisa menyarankan Harun dengan coba buat dulu perjanjian dengannya. Ada nggak nomor dia? Ada? Nah, Harun bisa bilang halo, kita namakan dia Dika. Halo Dika, besok aku mau ngobrol sama kamu, boleh nggak? Ngobrol sekian atau ketika siap kelas, boleh nggak aku sebentar aja ngobrol sama kamu gitu? Mungkin itu saran dari ibu, karena kayak tadi Harun bilang kalau dia pernah sih mau cakapan sama dia, tapi dia langsung bilang bentar ya aku buru-buru, aku ada kegiatan gitu ya. Dia langsung bilang gitu kan. Ya berarti kayak kita garis bawahi kegiatan. Nah, kegiatan itu dia pulang. Berarti kegiatan eksternal. Dia berada di luar kampus kegiatannya. Jadi ibaratnya itu yang buat dia kelihatan lebih cemerlang. Kayak ibaratnya dia tuh punya kesibukan yang bermanfaat, gitu kan? Karena sebenarnya kita itu harus berani. Yang pertama kali lah kita lihat ketika orang presentasi di depan, apanya? Komunikasinya kan, bagaimana dia menyampaikan informasi mengenai materinya. Nah itu juga Harun mau gabung ini itu, Harun mau punya banyak relasi, karena itu harus banyak apa? Mengikuti organisasi dan mengikuti kegiatan. Nah untuk mengikuti itu harus pandai Komunikasi. Nah, kuncinya itu Harun gimana strategi yang Harun lakukan untuk Harun tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, kemudian dari banyaknya yang udah kita diskusikan nih di konseling kita kali ini, kira-kira Harun gimana? Ada nggak yang mau ditanyakan ke ibu? Sebenarnya sih banyak yang mau saya tanyakan, cuman saya rangkum. Jadi di sini saya ingin bertanya, Bu. Kan saya ini termasuk pribadi yang komunikasinya buruk dan ingin merancang strategi yang baik supaya dari komunikasi yang baik muncul relasi yang baik. Gitu. Apa sih Bu rahasianya gitu supaya kita punya komunikasi yang baik selain dengan berbicara dengan kelas ataupun kadang-kadang kita lupa ataupun kadang-kadang kalau banyak itu harus dibicarakan. Jadi kita lupa sama strateginya. Jadi cara yang lain itu seperti apa gitu supaya kita bisa meningkatkan komunikasi kita supaya bisa mendapatkan relasi yang baik juga begitu. Ini itu cara. Oke, sebenarnya komunikasi dan relasi ini berjalan sendiri, bukan berjalan sendiri, berjalan sesuai target Harun, gitu kan. Ketika Harun menargetkan sesuatu, ketika gini, ilustrasikan Harun membeli sesuatu. Ketika membeli sesuatu, apa Harun comot terus kasih uang? Enggak kan? Enggak kan? Jadi Harun komunikasi berapa nih Kak? Gitu kan. Terus penjualnya ngomong sekian baru bayar. Terima kasih gitu. Berarti di situ ada komunikasi, ada relasi antara penjual dan pembeli. Nah, gimana sih Bu caranya di sini aku mau berkomunikasiku itu meskipun aku pulang, meskipun aku kuliah pulang, aku tetap baik di komunikasinya. Nah, di sini harus ngekos atau di rumah sendiri? Ngekos. Di kos ada nggak teman-temannya? Kebetulan saya ngekos sendiri Bu. Cuman saya punya teman kelas yang sejalan sama kosnya dengan saya. Sering nggak jalan sama teman kosnya? Karena juga ya takut kayak berkomunikasi kan ketika saya juga teman searah saya juga sering kan di jalan pulang sering tapi kadang diam aja gitu aja Oh, diam aja deh, apa aja masing-masing? enggak diam aja dengan jalan
gitu. Bosan ya? Ngomongin jalan aja ya? Ngomongin anak sekolah aja ya? Kadang juga mau juga perbincangan kayak, oh, nanti mau makan apa? Oh, nanti mau kemana? Sebentar aja. Ada pun teman ini juga kayak mungkin komunikasinya buruk begitu, jadi kayak nggak ada komunikasi gitu. Oke, nah berarti di sini yang mau berubah harus kan? Nah, oke, perubahan itu dimulai dengan tadi kita udah simulasi nih, simulasi dengan mulai menyapa teman, mulai bertanya, gitu kan? Jadi harus bisa dengan seperti itu dulu, menyapa teman, teman mulai merasa nyaman, mulai merasa senang, dekat dengan Harun mulai merasa tenang. Nah, harus bisa dengan kemudian mengajaknya untuk kerja bareng, kerja tugas bareng, kemudian Harun bisa mengajaknya untuk hal-hal positif lainnya. Kemudian, tapi kok aku mau tetap bisa kuliah pulang. Nah, bukan hanya di kampus aja nih kita bisa berkomunikasi, bukan hanya di kelas aja, di luar bisa. Nah, di kos, dekat kos ada ikut kegiatan nggak? Nggak ada. Nah, kegiatan dekat kos itu kira-kira ada nggak? Nggak ada. Aku kebetulan kos saya kan agak di mana ya kebetulan kos saya kan pinggir jalan nih. Terus paling ada kegiatan ya orang lain nggak berkegiatan gitu. Kalau organisasi itu nggak ada ya? Tidak ada. Oke, nah berarti harus ubah pola pikirnya. Aku nggak mau kerja pulang. Aku mau jadi mahasiswa yang punya kegiatan. Kira-kira mau nggak? Mungkin kalau lagi kembali tujuannya untuk membangun relasi dan komunikasi, mungkin saya mau. Cuma kalau nanti ketika sudah terjerumus ke dalam organisasi, tapi waktu biasanya dia lebih rusak, saya tidak mau karena tujuan saya cuma untuk membangun komunikasi, membangun relasi. Kalau untuk itu tujuan saya mau. Oke, nah gini, mungkin dengan asa kemampuan ini, asa skill Harun ini tadi harus ada yang diperhatikan, ya kan? Harus ada sesuatu yang kita tinggalkan. Nah, mungkin Harun harus tinggalkan gimana aku dulunya yang buruk, aku dulunya yang gak mau komunikasi sama orang lain, aku yang gak mau relasi sama orang lain, aku tinggalkan itu. Karena kan Harun dibilang di sini sama ibu mau mengubah itu. Nah, berarti Harun harus meninggalkan sikap yang dulu. Nah, Harun meninggalkan sikap yang dulu, berdiri dengan orang yang sama, namun dengan harga yang berbeda. Ya kan? Harun di sini harganya udah ditinggalkan tuh, yang malas-malas tuh udah balik lagi. Nah, kalau Harun bilang tadi, aku mau asal skillku aja bu, aku mau ini tentang kemampuanku. Oke, itu bisa didapatkan dengan Harun membangun relasi di luar kelas, ya kan? Di dalam internal di kampus aja lah, itu juga udah hebat kok. Itu langkah yang awal yang bagus untuk Harun. Tapi ketika hal itu udah tercapai, Harun jangan lupa planning Harun itu kuliah, oke? Nah, Harun jangan mau diatur organisasi, tapi bagaimana Harun yang mengatur organisasi. Oke, Harun bisa dengan mengasah kemampuan Harun ini, Harun mungkin kedepannya bisa jadi pemimpin yang akan mengatur kelompok tersebut. Nah, gimana sih Bu caranya? Yang pertama itu tentu manage waktu. Harun bisa manajemen waktu. Kalau jam kuliah ya kuliah, jam organisasi ya jam organisasi, tugas organisasi, tugas kuliah. Nah, jangan kita hanya relasi di organisasi, di kelas kita lupakan. Oke? Harun harus bangun terlebih dahulu kayak Harun bilang tadi. Aku mau coba bangun dulu di kelas, baru aku akan bangun keluar kelas. Nah, ketika Harun selesai konsol ini, Harun sudah merasa kemampuan Harun itu udah pas nih di kelas dan udah bisa dibawa keluar kelas, baru Harun gabung. Tapi tadi ingat jangan lupakan. Iya. Oke, berarti sudah paham ya? Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin ada, tapi belum gimana ya Bu bilang. Masih gugup ke Harun nih? Sedikit terlatih karena buku tadi sedikit hilang dari karena pembawaannya kan enjoy, tapi walaupun enjoy saya tidak ada aku ya. Iya, itu masih kaku, masih apa yang mau
omongan tuh masih dipikirin, jadi kayak lihat kesana sini gitu. Tapi itu nggak apa-apa, karena Harun bukan yang tipe yang komunikasi itu terbata-bata. Ibu paham banget apa yang Harun bilang, ibu ngerti apa yang Harun rasakan, dan ibu dapat mencerna dengan baik apa yang Harun komunikasikan sebenarnya gitu. Bukan Harun yang terbata-bata. Jadi sebenarnya komunikasi Harun itu yang udah baik, cuma mungkin Harun itu lebih merangkai di pikiran, terus takut untuk mengeluarkan. Mungkin pertanyaan ini kan seputar masalah kita, tapi mungkin kan pastinya untuk seperti yang berobat tidak hanya sekali harus sembuh begitu ya. Abang kembali nanti ketika lain waktu tanyain bimbingan lagi apa yang mau. Oke. Itu boleh banget, dan ibu senang sekali Harun punya keinginan untuk bertemu lagi sama ibu. Berarti ini benar-benar enjoy nih konseling kita kali ini. Jadi di sini ibu mau ketika nanti kita konseling lagi, Harun udah dengan versi Harun yang terbaru. Udah ada nih kemajuan-kemajuan. Nah, nanti ibu berikan tugas. Kira-kira Harun mau kapan kita lakukan konseling lagi? Mungkin 1 minggu depan lah mungkin. Oke, 1 minggu ke depan bisa cek ibu aja ya. Oke? Tentukan jamnya jam berapa, dan di situ kita akan melakukan konseling lagi. Oke. Ibu senang banget dengan Harun yang mau jumpa lagi, berarti pembicaraan kita ini enjoy ya. Oke, di sini kan Harun mau bertemu lagi, berarti ibu bakal kasih Harun tugas. Nah, ibu mau Harun buat list jadwal Harun sehari-hari, apa kegiatan yang udah Harun lakuin, atau ibu akan ngasih Harun tugas. Harun di sini nanti ibu kasih lembar untuk Harun. Di situ ada nama, ada kelas, dan apa yang Harun lakukan terhadap teman Harun tadi itu. Mungkin itu aja lah yang lebih gampang. Gak usah list jadwal terlalu banyak kan, nulis jadwal Harun sehari-hari itu terlalu banyak. Ibu kasih Harun untuk pertama itu nama teman Harun yang udah Harun sapa. Apa aja yang Harun tanyakan ke dia untuk memulai komunikasi Harun. Oke? Mungkin supaya tidak gimana itu, karena kita kan banyak yang menggunakan HP, apalagi bagusnya saya langsung isi HP langsung kirim ke ibu supaya ibu juga tahu perkembangan saya. Oke, boleh. Tapi ketika memang kamu mau mengirimkan ke ibu, pas ketika kita jadwalnya konseling aja ya. Oke, boleh? Boleh. Oke, baik. Gimana perasaan Harun ketika melakukan konseling? Mungkin perasaan saya agak gugup, tapi seiring berjalannya waktu agak dijaga. Udah mulai tenang? Karena dari waktu itu di sini saya kayak enjoy ini ngomong itu karena dia salah di sini jangan rasa begitu. Iya, betul. Di konseling itu nggak ada pendapat yang disalahkan, nggak ada yang ngejudge, semuanya itu berjalan dengan apa yang mau sampaikan ke ibu akan pelajari. Ibu akan mengapresiasi setiap perubahan setiap menit yang kamu lakukan. Nah, ini banyak sekali perubahan yang ibu lihat di diri kamu. Kemudian kita ini udah berada di tahap akhir, di tahap pengakhiran, di mana kita tadi sudah buat perjanjian untuk apa kita melakukan sesi konseling. Nah, itu bahkan Harun loh yang tanya sama ibu, bukan ibu lagi yang tanya apakah kita akan melakukan sesi konseling lagi gitu. Itu udah Harun yang nanya, berarti Harun itu udah mulai siap ini. Aku harus berubah. Apakah kayak gitu Harun? Iya begitu Bu, karena itu kan saya merasa perusahaan itu terus melandai ini gitu. Kegiatan main HP, terus kan main HP, ada tugas main HP tidur, kata hidup cuma 2 hal gitu. Kalau nggak kerja pulang gitu. Oke, berarti Harun udah semangat kali nih. Habis ini aku mau langsung bicara sama orang gitu. Berarti gitu ya? Gitu betul? Iya betul, betul. Enggak, kalau kita kayak gitu sama orang itu bukan so asik, tapi tetap ibu ingatkan itu Harun harus menjaga komunikasi. Harun tetap ketika Harun masih pendapat kritik sama teman itu tetap menggunakan kata-kata yang baik. Oke? Oke, baik.
membawa list nama teman yang udah Harun apa aja yang Harun udah buat sendiri, oke? Oke, baik Bu. Oke, terima kasih udah nonton sore hari ini. Untuk menutupnya, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih ya Harun. Kamu nih dari tadi senyum-senyum ya. Terima kasih ya Harun udah meluangkan waktunya, udah mau sharing-sharing sama ibu banyak dapat pengetahuan. Harun juga mulai terbuka pikirannya gitu. Ibu harap apa yang kita diskusikan konsultan hari ini bisa bermanfaat bagi Harun dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Oke Bu. Semangat. Oke, ibu akhiri ya. Selamat siang. Jadi ini jangan dulu. Oke, silakan. Iya, Bu. Hati-hati di jalan ya. Dadah.